Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Perang Padri merupakan konflik yang melibatkan kaum Padri dan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Perang Padri berlangsung sejak 1803 sampai 1838. Pada awalnya, Perang Padri diawali dari perang saudara dan berlanjut melawan pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri diawali dengan perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Perbedaan pandangan mengenai kekuasaan di Kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang menginginkan syarikat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung, ayam, judi, dan minum-minuman keras. Hal ini yang menyebabkan ketidaksepahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandaling. Kaum Padri dipimpin Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Kronologi kaum Padri. Kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Hal ini menyebabkan konflik di antara keduanya yang terjadi pada 1803. Puncak dari perang saudara terjadi pada tahun 1815 setelah kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung. Serangan terhadap Kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan mampu membawa kaum Padri pada kemenangan. Terdesaknya kaum adat membuat kaum adat meminta bantuan kolonial Belanda pada tahun 1881. Pada tanggal 4 Maret 1822, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri dari Kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort van den Kapellen. Sedangkan kaum adat memusatkan kekuatannya di Lantau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda yang melakukan pergerakan di Tanjung Alam dihadang oleh pasukan kaum Padri. Namun pasukan Belanda mampu mengalahkan dan terus melaju hingga ke Luhak Agam. Pada tahun 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda, Kapten Govinet, menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian Masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pada saat itu bersamaan Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan di Jawa. Selama masa gencatan senjata, kaum Padri berusaha memperbaiki keadaan dengan merangkul kembali kaum adat. Berakhirnya perang di Ponegoro di Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mencoba menundukkan kaum Padri. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai nagari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan bahwa kedatangannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah sehingga membutuhkan biaya dan diminta menjual kopi kepada pihak Belanda. Perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada
tahun 1837 hingga Tuanku Imam Bonjol Mambo ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa pengikutnya melarikan diri ke negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya kerajaan Bagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda. Dampak terjadinya Perang Padri. Perang Padri berlangsung selama 20 tahun 1808 sampai 1821. Berikut adalah dampak Perang Padri. Jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandaling, jatuhnya kerajaan Bagaruyung ke tangan Belanda, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, lahirnya Persatuan Pemimpin Tradisional dan Agama.